Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh anugerahnya pada pagi hari ini kita boleh kembali datang di rumah Tuhan untuk bersama-sama memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan dan terima kasih atas karyanya Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran ini secara online. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah Minggu Raya yang pertama ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dalam doa teduh dan votum. Kita berdoa. Pertolongan kepada kita dalam ibadah kudus minggu pagi hari ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai dari awal ibadah ini sampai berakhir. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum saya serahkan kepada MC, saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa minggu depan sebenarnya waktu kita untuk pemilihan wakil BPJ, tapi karena situasi yang berkembang saat ini, maka pemilihan itu kita tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nanti akan ada pengumuman kembali dari formatur. Setidaknya kita berharap bahwa pandemi yang sedang berkembang ini akan segera berakhir. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita bahwa pemilihan wakil BPJ yang seharusnya pada tanggal 2 Mei minggu depan kita tunda dalam batas waktu yang belum ditentukan. Nanti tunggu pengumuman dari tim formatur. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Terima kasih untuk kehadiran kita semua di rumah Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing pada hari ini, mari kita siapkan hati untuk kita memuji menyembah Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur bagi kita di dalam kitab Mazmur nomor 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini, dan sekaligus kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian dalam buku Kemenangan Iman nomor 169, Sandar akan Perjanjian Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus berang, sambil harapkan perjanjian
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Allah yang mengasihi kami sangat bersyukur Tuhan di pagi hari ini anak-anak ketebusan-Mu dikumpulkan di rumah-Mu ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, ada mungkin di antara kami yang belum bisa hadir karena sakit, situasi yang mencekam saat ini Tuhan Yesus. Supaya Tuhan angkat sakit penyakit di tubuhnya, sehingga kita sembuh, bisa sehat, bisa berkumpul dengan kami seperti sedia kalanya Tuhan Yesus. Yang berdoa juga Tuhan, bukan anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan jaga pelihara mereka, Tuhan selalu beri kekuatan imunitas yang tinggi Tuhan dalam menjalankan aktivitas kehariannya untuk bekerja berusaha di setiap bidang profesi masing-masing Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk pengerja kami di Tuhan, supaya Tuhan jaga pelihara pengembalaan yang ada di kami Tuhan, supaya Tuhan juga selalu memberikan kekuatan para gembala kami Tuhan Yesus, supaya ibadah dan tugas-tugas lain di bidang kerohanian dapat berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami telah menjalankan kantong persembahan, sehingga kantong persembahan yang kami jalankan Tuhan dapat membantu melaksanakan pekerjaan dan penyebarluasan Injil Tuhan di permukaan bumi ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di akhir doa yang tidak sempurna ini, kami ingin mendoakan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Satu pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Mari nyanyikan pujian ini dengan iman kita, dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Nyanyikan pujian ini dengan iman kita. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan
masa sulit pun Tuhan pelihara kami. Dalam masa kelaparan pun Tuhan mengenyangkan kami. Itulah Allah yang kami sembah. Dan bersyukur sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Terbatas dalam belajar, terbatas dalam mengerti firman Tuhan. Terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Dan hamba-Mu memohon kepada Engkau yang tak terbatas. Supaya memberikan kemampuan kepada hamba-Mu yang terbatas. Umat Tuhan yang duduk mendengar, beri telinga seorang murid, hati seorang hamba, sehingga pada waktu firman Tuhan disampaikan, kami boleh menerimanya dengan hati yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita langsung saja membuka bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kita membaca satu ayat saja Bapak Ibu. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Nanti kita akan melihat bagaimana kelanjutannya. Sebetulnya ini sangat panjang sekali kalau kita mau belajar tentang Nuh. Karena Nuh itu dikisahkan mulai dari pasal 6 sampai pasal 9. Kita akan melihat bagaimana perjalanan hidupnya. Riwayat Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kita akan melihat satu tema yang mungkin tidak asing di telinga kita, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu slogan yang mengatakan life is journey. Hidup adalah perjalanan, atau life is long journey. Hidup adalah perjalanan panjang. Saudara dikasih Tuhan, jadi hidup itu tidak hanya berbicara mengenai perjalanan waktu kita lahir kemudian sampai kita mati. Lain daripada itu adalah perjalanan hidup from zero to hero. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi dari yang hidup berkekurangan, hidup yang tidak tahu apa-apa, menjadi hidup yang berkelimpahan, hidup yang bisa mengetahui banyak hal. From zero to hero, atau ada juga slogan yang lain, from nothing to something. Nah, kurang lebih begitu saudara. Jadi hidup itu adalah berbicara tentang perjalanan yang panjang. Saudara, saya menggambarkan hidup itu begini saudara. Ada seorang anak kecil yang pada akhirnya dibawa oleh bapaknya ke satu pasar. Dibawa ke pasar, kemudian waktu mereka turun dari mobil dan bapaknya itu pegang tangan anaknya dengan erat. Kemudian mereka jalan di pasar, saudara. Di pasar itu sangat ramai sekali. Ada berbagai macam orang di sana. Mereka berjalan, terus berjalan, kemudian pada akhirnya sampai di satu tempat, ada satu tempat khusus jual mainan di sana. Nah, waktu anak itu dipegang oleh bapaknya, tangannya itu. Wah, anak itu tidak lagi fokus ke depan, anaknya itu mulai melirik kiri kanan begitu ya. Waktu anak itu melihat ke kanan, ada satu mobil bagus sekali. Bagus sekali mobil itu, dan matanya sampai melihat dengan lama sekali. Kemudian lewatlah mereka dari tempat itu. Dan waktu anak itu melihat ke kiri, dia juga melihat ada satu mainan mobil yang bagus sekali. Mobil itu dijalankan bukan pakai manual lagi, tapi pakai remote. Wah, anak ini tertarik sekali, dia lihat terus. Lewat di situ saudara, kemudian dia lihat ke kanan lagi. Waktu dia lihat ke kanan ada satu mobil. Mobil itu bukan dijalankan, anak itu lepaskan tangan papanya.
Waktu lepaskan tangan papanya, papanya itu tidak sadar, kemudian anaknya itu berlari menuju kepada mobil itu. Saudara, waktu dilepaskan dari tangan bapaknya, maka hilanglah anak itu. Wah, anak itu tidak merasa hilang. Dia merasa diri tidak hilang, justru dia merasa kesenangan di sana karena lihat mobil yang begitu unik bagi dia, langsung bisa ditumpangi, langsung bisa disetir. Bukan dijalankan pakai manual, bukan dijalankan pakai remote lagi, tapi sudah pakai tangan dan kakinya. Wow, ini menarik sekali. Tapi anak itu sama sekali tidak merasa dirinya kehilangan. Kemudian sepanjang perjalanan papanya baru ingat bahwa pegangan tangan anaknya sudah tidak ada lagi. Wah, papanya itu mulai cari kemana-mana, cari kemana-mana. Saudara, saya gambarkan hidup seperti itu. Waktu kita tidak memiliki apa-apa, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, wah kita rasa pegang erat tangan Tuhan. Tetapi waktu hidup kita mulai diberkati, hidup kita mulai ada uang, hidup kita mulai ada berkat Tuhan yang berlimpah, hidup kita mulai ada kekayaan, hidup kita mulai ada ini dan itu. Kita lepaskan tangan Tuhan, lalu kita merasa diri tidak hilang. Saudara, beberapa waktu lalu Pak Kamal juga cerita, waktu mereka pergi ke Pontianak, wow, satu keluarga ini pergi ke mall. Waktu mereka pergi ke mall tidak sadar, tiba-tiba putra anak mereka yang kecil tiba-tiba hilang. Wah, Pak Kamal cerita, saya panik, wah semua keluarga cari dia kemana-mana. Pada akhirnya ditemukan di mana? Di tempat yang ada mainan. Wah, dia nggak merasa hilang dia, tapi orang tuanya merasa hilang. Perjalanan kehidupan kita kurang lebih demikian, saudara. Waktu kita merasa ada kesenangan dunia, ada tawaran dunia yang begitu menarik, maka kita pergi ke sana dan kita merasa kita itu tidak hilang. Kita merasa diri kita baik-baik saja. Kita merasa hidup kita tenang-tenang saja. Dan kita meninggalkan Tuhan. Dan seperti itulah hidup kita, saudara. Seperti anak kecil yang hanya memenuhi tuntutan duniawi, kita rela tinggalkan Tuhan. Hanya demi mengejar uang kita rela tinggalkan Tuhan. Hanya demi mengejar harta kita rela tinggalkan Tuhan. Hanya demi mengejar karir, mengejar jabatan kita rela tinggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang tinggalkan Tuhan. Nah, saudara, jangan berpikir begini ya. Jangan patok kalimat meninggalkan Tuhan itu hanya kepada orang-orang yang tidak suka berdoa, yang tidak suka renungan, yang tidak suka baca firman Tuhan, yang tidak suka pergi ke gereja. Saudara, tanpa kita cap mereka orang yang terhilang pun, mereka sudah terhilang. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Karena ciri-ciri orang meninggalkan Tuhan itu ibadah tidak pernah, kemudian berdoa tidak pernah, renungan tidak pernah, baca firman Tuhan tidak pernah, ingat jalan ke gereja pun tidak. Itu memang sudah terhilang. Itu sudah terhilang. Tapi saudara, orang yang setiap harinya baca Alkitab, orang yang setiap harinya renungan, orang yang setiap harinya pelayanan, orang yang setiap minggu datang ke gereja, orang yang setiap bulan mengembalikan perpuluhan, itu pun bisa meninggalkan Tuhan. Jadi melakukan hal-hal yang rohani sebagai alasan untuk tinggalkan Tuhan, itu bisa. Bisa, saudara. Lalu muncul pertanyaan besar. Nah, kalau demikian, apa gunanya melakukan hal-hal yang rohani? Apa gunanya datang ke gereja? Apa gunanya baca firman Tuhan? Apa gunanya berdoa? Apa gunanya memberi perpuluhan, mengembalikan perpuluhan? Apa gunanya? Tidak ada gunanya, saudara. Kalau hal-hal yang rohani tersebut kita lakukan hanya berpusat kepada diri atau egosentris. Kita melakukan ibadah supaya saya diberkati, supaya saya sembuh dari sakit penyakit. Saya melakukan ini dan itu yang berbentuk rohani, supaya saya kaya, supaya saya sehat. Kalau demikian motivasi kita melakukan hal-hal yang rohani, maka itu tidak ada gunanya. Lalu pertanyaan besar lagi, lalu apa yang harus dilakukan? Saudara, Alkitab, firman Tuhan
memberikan solusi terbaik buat kita. Kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat 23, itu solusi terbaik untuk saya dan saudara melakukan hal-hal yang rohani. Firman Tuhan di sana mengatakan, apa saja yang kamu perbuat, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Jadi intinya kita melakukan hal-hal yang rohani, itu fokusnya jangan kepada diri sendiri atau egosentris, tapi fokuskan itu semua kepada Tuhan. God centris, itu yang dimaksud. Maksudnya dikasih Tuhan, itulah yang dimaksud dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Nuh dalam ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-6, di sana dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Setelah kalau kita kita pelajari secara dalam, kata bergaul itu dalam bahasa Ibrani itu pakai kata halak. Kemudian kalau kita teliti lagi secara katanya itu halak itu lebih tepat diterjemahkan ke dalam kata berjalan, bukan bergaul. Jadi kalimatnya akan bilang begini saudara, memang tidak salah kata bergaul, tapi akan jauh lebih tepat kalau halak itu diartikan dengan kata berjalan. Jadi ayat 9 bagian terakhir bunyinya akan begini. Dan Nuh itu hidup berjalan dengan Allah. Berjalan dengan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara mengenai berjalan dengan Allah. Yang pertama, berjalan dengan Allah adalah perjalanan dan hidup dalam anugerah. Berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Allah adalah perjalanan hidup dalam anugerah. Saudara, sebelum kita membaca ayat yang ke-9, di ayat yang ke-8 Alkitab menjelaskan begini saudara. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sebelum cerita Nuh itu diuraikan secara panjang lebar dari pasal 6 sampai pasal yang ke-9, didahului dengan satu kalimat, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, Nuh tidak bisa hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, Nuh tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena di zaman Nuh hidup, itu zaman yang paling rusak. Saya mengutip satu orang hamba Tuhan, William Hendrickson. Dia menyimpulkan zaman Nuh itu saudara, disimpulkan dia dengan 3 poin. Yang pertama, zaman Nuh itu adalah zaman materialisme kotor atau gross materialism. Apa maksudnya? Materialisme kotor itu dimaksud adalah manusia yang hidup pada zaman itu berfokus kepada materi dan ingin mendapatkan materi itu dengan cara yang mudah tanpa harus bekerja keras. Kemudian yang kedua saudara, William Hendrickson menyimpulkan yang kedua, rasa aman yang palsu. Rasa aman yang palsu atau false security. Rasa aman yang palsu itu maksudnya adalah masa di mana orang-orang bersandarkan rasa aman kepada sesuatu yang nampak dan fana, dan serta mengabaikan perlindungan Tuhan. Lalu yang terakhir saudara, yang terakhir, egoisme yang dingin, cold selfishness. Egoisme yang dingin itu artinya orang sudah tidak peduli satu dengan yang lain. Orang sudah tidak memperdulikan sesama. Orang hanya memperdulikan dirinya sendiri. Yang penting dirinya bisa makan enak, bisa kaya raya, bisa punya kekayaan yang begitu melimpah, cukup. Tidak memperhatikan kiri, kanan, depan, belakang orang-orang yang kekurangan, saudara. Jadi semua sejarawan
sepakat. Kalau satu zaman sudah mencapai ketiga unsur ini saudara, berarti zaman itu sudah terlalu rusak dan tidak bisa ditoleransi lagi. Oleh sebab itu tidak heran saudara, pada akhirnya Tuhan menghancur luluhkan, Tuhan membumi hanguskan semua keturunan dari Adam sampai kepada Nuh. Nah saudara, jadi kita ini hidup di dalam fase yang kedua. Kita hidup di bumi ini dalam fase yang kedua. Fase yang pertama itu keturunan Adam sampai keturunan Nuh. Fase yang kedua dari keturunan Nuh sampai sekarang, itu fase yang kedua. Kenapa dihancurkan? Karena memang zaman itu sudah terlalu rusak. Jadi kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak mungkin Nuh bisa hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, tidak mungkin Nuh bisa hidup benar di mata Tuhan. Satu-satunya manusia yang dikatakan oleh Tuhan tidak bercela dan hidup benar di mata Tuhan hanya Nuh. Dan satu-satunya orang yang melewati dua fase ini hanya Nuh. Nuh Tuhan izinkan mengakhiri fase pertama dan mengawali fase yang kedua, itu anugerah yang besar sekali. Memang ada 8 orang, tetapi yang disebut tidak bercela dan benar itu hanya Nuh. Dia orang yang menerima anugerah Tuhan yang begitu besar. Bukan hanya itu saudara. Coba saudara bayangkan ya. Setelah Nuh itu selesai membangun bahtera yang sangat besar itu. Dan setelah semua jenis makhluk hidup masuk ke dalam bahtera itu saudara. Ayat yang ke-16 dari pasal yang ke-7. Ini menarik sekali saudara. Pasal 7 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan begini. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Perhatikan ini kalimat terakhir. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera di belakang Nuh. Apa artinya saudara? Dan menarik sekali. Nahkoda, bahtera yang dibangun oleh Nuh itu tanpa nahkoda. Dan bahtera yang tanpa nahkoda itu, kemudian pada waktu sudah selesai semua pembangunan, kemudian semua binatang sudah masuk ke dalamnya, Nuh dan keluarga sudah masuk ke dalamnya, maka dikatakan Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Apa artinya saudara? Artinya Tuhan hadir di dalam bahtera Nuh. Dan Tuhanlah yang menahkodai bahtera Nuh sampai pada akhirnya air bah itu surut dan mereka boleh keluar dari sana. Saudara, anugerah terbesar dalam hidup itu bukan kekayaan yang berlimpah. Anugerah terbesar dalam hidup bukan segala sesuatu yang mewah yang kita dapati. Anugerah terbesar dalam hidup ketika Tuhan bersedia hadir dalam hidup saya dan saudara. Nah inilah perjalanan berjalan bersama dengan Tuhan. Yaitu perjalanan di dalam anugerah Tuhan. Nah ini yang pertama saudara. Lalu yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan adalah perjalanan dalam ketaatan. Kalau yang pertama, perjalanan dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan adalah perjalanan dalam ketaatan. Saudara kalau baca kisah Nuh dari pasal 6 sampai pasal 9 saudara, ada satu fakta yang unik di sana. Alkitab tidak ada mencatat ketika Nuh diberikan perintah oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Alkitab tidak pernah mencatat sepatah kata pun Nuh berbantah dengan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada saudara. Oleh sebab itu tidak heran waktu kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22. Di sana firman Tuhan mengatakan Kejadian 6:22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Nuh tidak pernah berbantah-bantah dengan Tuhan. Saudara, ada 3 sifat yang dimiliki oleh Nuh ketika dia menerima perintah dari Tuhan.
Yang pertama saudara, tanpa keberatan. No objection. Nah, itu dia. Tanpa keberatan apa-apa. Dia langsung melakukan. Yang kedua saudara, tanpa ketegangan. No tension. Tidak ada ketegangan. Tidak ada keberatan. Tidak ada ketegangan di sana. Kemudian no question. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Dia langsung lakukan. Nuh melakukan semuanya itu dengan taat. Nuh tidak peduli saudara dengan perkataan orang-orang sezamannya. Nuh hanya memperdulikan Tuhan. Nuh hanya mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nuh tidak peduli dengan siapapun. Dia melakukan ketaatan tanpa keberatan, tanpa ketegangan, tanpa pertanyaan, langsung lakukan. Saudara, saya membaca satu buku ya. Buku itu menjelaskan begini. Bahtera yang dibangun oleh Nuh itu seluas 30 ruko dengan 3 lantai. 30 ruko dengan 3 lantai. Saya sulit membayangkan saudara. Karena saya enggak pandai bertukang. Kalau orang yang pandai bertukang pasti bisa membayangkan. 30 ruko berjejer kemudian dengan ketinggian 3 lantai. Alkitab mencatat saudara, panjang Bahtera Nuh itu 135 meter. Kalau sudah dikonversi ke meter. Panjangnya itu 135 meter. Lebarnya itu 22,5 meter. Tingginya itu 15 meter. Nah, bayangkan ya. 135 meter. Lebarnya 22,5 meter. Tingginya 15 meter. Itu besar sekali. Dan diperkirakan Bahtera Nuh itu mampu menampung 50.000 jenis hewan secara berpasangan. Dan itu pun volumenya hanya baru terisi 37%. Saking besarnya. Saudara, tidak heran kalau Nuh sebetulnya bisa keberatan dengan perintah Tuhan itu. Tidak heran kalau Nuh melontarkan pertanyaan kepada Tuhan. Tidak heran ada satu ketegangan waktu menerima perintah Tuhan. Tetapi Nuh tidak lakukan itu saudara. Dia hanya memilih taat. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya memilih untuk taat saja. Tidak melakukan apapun. Nah saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, masihkah ada Nuh di zaman ini? Masihkah ada orang yang selalu menerima perintah Tuhan dengan tidak ada keberatan sedikit pun, dengan tidak ada ketegangan sedikit pun, dengan tidak ada pertanyaan sedikit pun. Nuh sudah memiliki anugerah yang besar sekali dari Tuhan. Demikian juga kita. Sekarang mari kita yang sudah menerima anugerah Tuhan yang besar, mari kita lakukan semua perintah Tuhan dengan taat. Dan itulah yang disebut dengan hidup berjalan dengan Tuhan. Hidup berjalan dengan Tuhan adalah sebuah hidup yang berjalan di dalam anugerah. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan hidup dengan ketaatan. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh meneguhkan kita dalam masa sulit ini, dalam masa sukar ini. Mari kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan tanpa melihat kiri kanan depan belakang. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan seperti Nuh. Orang sezamannya tidak ada yang berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi Nuh itu adalah orang yang paling susah di dunia. Kenapa? Karena dia hidup di hadapan Tuhan sendiri, di hadapan manusia sendiri. Kenapa saudara? Dia di hadapan Tuhan sendiri karena dia saja yang diterima Tuhan. Tuhan berkata Nuh tidak bercela dan benar. Dan dia di hadapan manusia juga sendiri. Kenapa? Karena dia tidak diterima oleh manusia. Karena mereka menganggap Nuh orang gila yang membangun satu bahtera yang besar, kemudian membangunnya di dataran tinggi. Tapi Nuh tetap melakukannya dengan taat. Firman Tuhan kiranya memberkati kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pagi yang indah ini kami boleh mendengar firman Tuhan.
kami boleh diteguhkan oleh firman Tuhan melalui seorang hamba-Mu Nuh yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami melihat betapa besarnya anugerah Tuhan terhadap Nuh. Dan kami melihat bagaimana ketaatan Nuh, meskipun orang-orang sezamannya tidak melakukan ketaatan itu. Ajar kami untuk tetap hidup dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk tetap taat. Tanpa mempertimbangkan apapun. Tanpa bertanya apapun. Tanpa sebuah ketegangan apapun. Tanpa keberatan apapun. Ajar kami untuk tetap taat. Supaya kami boleh dijuluki orang yang tidak bercela dan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa. Firman Tuhan yang singkat, tapi saya ketika merenungkan tentang Nuh kita ini, kalau bukan karena Nuh, kita nggak ada sekarang ini. Artinya bahwa Nuh penyelamat untuk generasi berikutnya. Sebab Tuhan sudah menghukum, rencana menghukum dunia ini. Semua akan dihukum. Tapi karena Nuh mendengar dan taat kepada Tuhan yang membuat bahtera seperti yang disampaikan, dan akhirnya saya dan saudara selamat sampai hari ini pada generasi ini. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami dapat melaksanakan ibadah kami yang pertama ini. Kami percaya Engkau memberkati kami semua yang hadir. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Ketika 2-3 orang berkumpul menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati dalam roh dan kebenaran, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran Tuhan adalah berkat bagi kami semua. Kami perlu peneguhan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang berkembang saat ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari-hari ke depan. Sekalipun banyak tantangan, banyak hal yang menakutkan dan mencemaskan, tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau ada bersama dengan kami, dan kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah janji berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan oleh pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk menjemput kita semua sebagai saleh-salehnya. Semua berkat Tuhan ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah.